Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin, rekan-rekan santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah la ni'matillah. Pagi hari ini kita bisa membuka mata kembali. Pagi hari ini kita bisa menghirup udara segar lagi dan bisa rukuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tadi belum bersyukur bangun pagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita ingatkan bahwa kita mendapatkan nikmat besar lagi dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat kehidupan. Karena kita telah melalui pelatihan yang spektakuler, yaitu kematian. Setelah melalui pelatihan, kemudian kita dihidupkan lagi, bisa membuka mata lagi, menghirup udara lagi, bisa rukuk dan sujud di hadapan Allah. Ini nikmat yang luar biasa, nikmat yang patut kita syukuri, nikmat yang kita jadikan sebagai sarana dan media taqarrub, kita mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karenanya sekali lagi kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian nikmat itu kita gunakan untuk ibadah, kita gunakan untuk ngaji, kita gunakan untuk mengkaji ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita saat ini sudah memasuki bulan Rajab, bulan yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Ashhurul Hurum. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillah. Jadi Allah membuat bilangan di dalam satu tahun, bulannya ada 12, minha arba'atul hurum. Di antara 12 itu ada yang disifati sebagai Ashhurul Hurum, yaitu bulan yang mulia, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan yang melompat sendiri adalah bulan Rajab. Sekarang kita berada di dalam bulan Rajab, bulan yang dimana baginda Rasulullah SAW itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayatnya itu ada 111 ayat. Tapi yang populer hanya ayat yang awal aja. Padahal ayat-ayat yang lain pun luar biasa. Tapi karena biasanya menyangkut dengan peristiwa Isra, kemudian yang populer hanya ayat awal. Dalam ayat yang awal ini Allah sampaikan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah
Allazi asra, yaitu zat yang memperjalankan bi'abdihi, hambanya, lailan, pada malam hari. Artinya apa? Bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan yang spektakuler. Kalau menurut logika kita, logikanya manusia, logikanya makhluk, itu rasanya sesuatu yang mustahil. Kalau logika yang kita gunakan adalah logika manusia. Karena apa? Perjalanan Isra'nya Rasulullah SAW minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram yang kita tahu berada di Makkah, ilal Masjidil Aqsa yang juga kita tahu berada di Palestina, yang jaraknya Makkah Palestina itu membutuhkan waktu berminggu-minggu, waktu yang lama, dan ini sesuatu yang mustahil di zaman itu. Kalau mungkin zaman sekarang karena sudah ada berbagai macam kendaraan, mungkin kita bisa melogika dengan mudah. Tapi kalau zaman itu, zaman baginda Rasulullah, perjalanan darat saja sudah di luar logika manusia. Belum lagi Mi'raj, perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, tawajjuh, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semakin tambah tidak masuk akal lagi. Kalau logika yang digunakan adalah logika kita, logikanya manusia. Karenanya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, kita harus tinggalkan logika berpikir kita gunakan logikanya Al-Quran, logikanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar masuk akal, biar dong. Karena apa? Karena yang disampaikan Quran tidak ada sesuatu yang di luar logika manusia. Tapi kita dalam memahaminya jangan menggunakan logika kita, tapi logika dari Al-Quran, logikanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa logikanya? Kalau Allah zat yang maha suci, zat yang maha kuasa, zat yang maha mampu, asra bi'abdihi, yang memperjalankan hambanya, maka tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Sesuatu itu pasti mungkin kalau yang memperjalankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini logikanya Allah. Jadi kalau logikanya Allah, apapun tidak ada sesuatu yang mustahil. Kalau Allah berkehendak, termasuk asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, yang Allah memperjalankan abdihi, hambanya. Ini makna abdihi. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa yang diperjalankan oleh Allah adalah seorang abdun. Abdun itu adalah sebagaimana diterangkan di dalam Al-Barzanji, summa usriya biruhihi wa jasadihi yaqadatan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Jadi kata Al-Barzanji, summa usriya biruhihi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mengalami berbagai macam kejadian di tahun Amul Husna, tahun kesedihan, Nabi diperjalankan, diisrokan biruhihi wa jasadihi, dengan ruh dan jasadnya. Ini yang namanya abdun. Jadi abdun itu adalah biruhihi wa jasadihi, dengan ruhnya dan juga jasad. Tidak hanya ruhnya saja, yang sebagaimana sebagian orang berpendapat Nabi itu Isra hanya seperti mimpi, ruhnya saja. Jadi jasadnya nggak ikut. Nah kalau ruhnya saja, ini ya siapapun mungkin bisa. Dan bukan sesuatu yang spektakuler, bukan sesuatu yang menjadi mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi pendapat ini tentu tidak sesuai dengan fakta sebagaimana baginda Rasulullah dalam sebuah hadis diterangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Isra Mi'raj dalam waktu yang sangat singkat, yang sampai tempat beliau ketika mau berangkat saja itu masih hangat. Itu digambarkan. Artinya apa? Nabi Isra itu biruhihi wa jasadihi, dengan roh dan jasadnya. Bi'abdihi maknanya juga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Isra dan Mi'raj tidak membawa gelar seorang nabi, bukan membawa gelar seorang rasul, tapi yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah status kehambaan. Ini sebagaimana kemudian dipahami oleh para ulama ketika kita sedang mi'raj bis sholat, dengan sholat kita. Karena sholat itu adalah as-sholat mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya kita sebagai orang yang beriman. Maka ketika kita mi'raj dengan sholat, tinggalkanlah status-status sebagai kita orang yang mungkin mempunyai kedudukan, orang yang mungkin punya harta, orang yang mungkin punya status sosial. Semuanya ditinggalkan, tidak ada yang kita bawa kecuali status seorang hamba. Kalau kita ini dalam sholat masih membawa status kita sebagai orang yang mungkin punya kuasa, mungkin orang yang terkenal, mungkin sebagai orang yang punya banyak harta, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melihat kita. Ini di antara sirriyahnya Allah menggunakan kalimat usriya biruhihi atau asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, walhasil dalam peristiwa ini baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan perintah yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, sholat ini yang kita betul-betul harus jaga, karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu cagak tiangnya agama, yang harus betul-betul kita jaga dalam keadaan apapun. Nah, sekarang menjadi koreksi, menjadi perhatian kita adalah sementara ini banyak kita yang kemudian di dalam sholatnya ini tidak terlalu menjaga. Bahkan dalam keadaan-keadaan tertentu, misalnya dalam keadaan sakit, jangankan sakit, ketika sehat saja seringkali kita atau banyak orang melupakan. Lebih-lebih dalam keadaan sakit, misalnya sakit yang sudah tidak bisa apa-apa, hanya bisa berbaring, kemudian dengan alasan misalnya pakaiannya kotor, badannya kotor, atau belum bisa berwudu karena tidak ada yang membantu mewudukan, kemudian meninggalkan sholat. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh kita. Maka kita harus punya ilmu dalam keadaan-keadaan tertentu, bagaimana supaya sholat itu tetap dalam keadaan terjaga. Sholat dalam keadaan kita bisa melakukannya sesuai dengan tuntunan syariat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau dalam keadaan normal, insya Allah kita bisa menjaganya. Tapi dalam keadaan tertentu yang sifatnya doruri, sifatnya itu adalah yang mendesak, yang susah, seringkali orang itu justru meninggalkan sholat. Makanya di dalam fikih itu diterangkan bahwasanya dalam keadaan-keadaan tertentu itu ada yang disebut sebagai qasrus sholat. Qasrus sholat itu adalah memotong sholat.
Jadi sholat yang rubaiyah yang 4 rakaat itu dipotong menjadi 2 rakaat. Zuhur, asar 4 rakaat bisa dilaksanakan dengan 2 rakaat. Maghrib, isya, maghribnya tetap 3 rakaat, isyanya dipotong jadi 2 rakaat. Itu namanya qasrus shalah. Tapi tidak hanya itu. Dalam keterangan-keterangan kitab fikih, qasrus shalah tidak hanya dimaknai memotong rakaatnya sholat, tapi juga bisa memotong syarat-syaratnya sholat. Jadi syaratnya sholat itu kan pertama harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Dengan cara kalau hadas besar berarti dengan mandi, kalau hadas kecil mencucinya dengan berwudu. Maka bisa diganti ketika kita tidak mendapatkan air atau tidak bisa menyentuh air, maka bisa badlul wudu. Gantinya wudu adalah dengan tayamum. Ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Kemudian syarat sholat lagi apa? Yaitu suci badan, suci pakaian, suci tempat dari najis. Kemudian syarat sholat lagi adalah syatrul aurat, menutup aurat. Syarat sholat lagi adalah mustaqbilal kiblah, menghadap ke kiblat. Syarat sholat lagi adalah qiyam, berdiri bagi yang mampu ketika sholat wajib. Nah, ini syarat-syarat sholat yang harus dipenuhi sebelum sholat kita laksanakan. Tetapi dalam keadaan tertentu, misalnya kita sakit atau siapa saja saudara kita sakit, orang tua kita sakit, maka dalam keadaan seperti ini syarat-syarat ini bisa dihilangkan, dipotong. Itu namanya qasrus shalah. Jadi kita melaksanakan sholat itu ya dalam keadaan apa adanya. Jadi misalnya badan kita masih ada najis karena memang nggak bisa apa-apa, hanya terbaring di tempat tidur. Anak-anak mungkin gak ada yang menggantikan karena semuanya sibuk. Kalaupun menggantikan karena sholat itu terus menerus, artinya 5 kali dalam sehari, itu kan mungkin juga agak berat. Maka dalam keadaan semacam ini dipotong syarat harus bersih pakaian, badan dan tempat dari najis, itu kemudian dipangkas, dipotong. Kemudian mustaqbilal kiblah, menghadap ke arah kiblat pun juga sama. Dalam keadaan seperti itu, kita mungkin berbaring menghadap ke arah timur atau menghadap ke arah utara atau selatan. Ya sudah, nggak usah kita kemudian repot-repot harus menghadapkan bed kita, tempat pembaringan kita. Ya syukur dari awal sudah didesain agar kita bisa menghadap ke arah kiblat, itu lebih baik. Tapi kan kita kadang-kadang ya bed kita tidak menghadap ke arah kiblat, atau ketika di rumah sakit ya karena yang mengatur orang lain kita tidak bisa. Maka dalam keadaan seperti itu sholat juga tidak harus menghadap ke arah kiblat. Kalaupun kita bisa mengarahkan di awal ketika takbir, itu bisa lumayan lebih bagus. Tapi kalaupun tidak, itu semuanya dipangkas. Kemudian satrul aurat, menutup aurat. Jadi dalam keadaan-keadaan tertentu, dalam keadaan-keadaan darurat, terpaksa, maka syarat itu kemudian dihilangkan. Nah, ini adalah fikihnya ketika kita itu dalam menghadapi keadaan-keadaan tertentu. Makanya tidak ada alasan kemudian saya ini pakaiannya kotor, badannya kotor, kemudian malah tidak sholat. Nah, ini yang justru salah. Maka ketika kita misalnya mengunjungi, besuk orang yang sedang sakit, maka ingatkanlah dengan ibadahnya. Ini justru yang utama. Jadi setelah kita menghibur,
Setelah kita memberikan doa, kita ingatkan, Bapak, Ibu sudah sholat apa belum? Kalau belum, kemudian kita bimbing. Kalau kita bisa mewudukan, kita mewudukan. Kalau tidak bisa, disarankan untuk tayamum. Kita ajarkan bagaimana untuk tayamum. Kemudian kalau beralasan pakaian saya kotor, badannya masih kotor, diberikan ilmunya. Bu, Pak, sholat dalam keadaan seperti ini tidak harus dengan keadaan yang suci. Ini namanya qasrus sholat. Ini dalam keadaan darurat. Sudah sholat dengan apa adanya. Karena apa? Karena waktu sholat sudah datang, kewajiban sudah datang. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat bagi orang yang beriman adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktu-waktunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka waktu sholat datang, kita harus bersegera. Tidak boleh ditunda. Nah, ini ilmu sholat dalam keadaan tertentu. Jadi tidak ada alasan lagi. Karena apa? Karena hukum sudah memberikan kelonggaran. Al-Quran sudah menyampaikan inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, bahwa sesungguhnya ketika kita mendapatkan kesusahan, mentok dengan kesusahan, di saat itu pula langsung dibukakan pintu kemudahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebankan kita kecuali sebatas kemampuan. Ini diantara ilmu tentang sholat yang dalam keadaan-keadaan tertentu. Nah, yang menjadi ikhtilaful ulama, perbedaan para ulama di dalam memandang apakah sholat yang dalam keadaan terpaksa ini harus diqadha, diulang atau tidak. Letaknya di sini. Menurut Imam Syafi'i misalnya, kalau orang yang sholat yang syaratnya tadi belum lengkap, maka ketika diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika sembuh, sholat yang tadi kurang, yang tidak lengkap syaratnya, itu diulang lagi. Namanya sholat qadha. Ya, cuma masalahnya ya kalau sakitnya sehari 2 hari, kalau seminggu 2 minggu masih memungkinkan. Tapi kalau sakitnya itu sudah bulanan atau bahkan tahunan, misalnya 1 tahun berbaring di tempat tidur, dilala, alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah. Kan dia mau mengqadha aras-arasan. Kita kalau tarawih 20 saja minta diskon jadi 8. Nah, ini mengqadha sholat 1 tahun kan repot. Maka alhamdulillah ada para ulama yang memberikan saran hukum boleh tidak usah diqadha. Karena apa? Karena sholat tadi itu adalah sholat yang dalam keadaan rukhsah. Rukhsah ini hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena memang sifatnya darurat, daruri. Nah, kita bisa milih karena mau mengqadha atau mau ya cukup, karena tadi sholatnya sudah dianggap hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sehari 2 hari mungkin ya kita macamnya pantasnya diqadha. Kalau yang ditinggalkan mungkin 1 minggu, 1 pekan, ya pantas lah kalau diqadha. Tapi kalau tadi sudah lama, bulanan bahkan tahunan, kita ambil satu pendapat hukum yang meringankan. Jadi tidak usah diqadha. Karena sholat tadi itu sholat yang dalam keadaan darurat. Yang darurat itu kemudian muncul rukhsah, keringanan, hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat disifati sebagai imaduddin, cagak tiangnya agama. Maka hendaknya kita di dalam melakukannya itu punya kesungguhan untuk mendapatkan satu idealisme sholat. Idealisme sholat itu apa? Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
afdhalus shalah min awwali waktiha. Utamanya sholat itu kita melaksanakannya di awal waktu. Jadi sholat masuk, azan, kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita sudah berada di dalam masjid, kita melaksanakan sholat. Itu afdhal ya. Kalaupun tidak demikian, asal masih berada di waktunya sholat, itu masih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim itu ngasih rentang waktu sholat itu alhamdulillah. Andai kata waktu itu kemudian harus jam ini, menit ini, itu akan jadi repot bagi kita. Asal kita berada di dalam waktu sholat, sholatnya sah, tapi kita harus punya cita-cita menggapai idealisme sholat, yaitu as-sholat. Sholat itu dilaksanakan min awwali waktiha. Ini perjuangan kita. Yang kedua, perjuangan untuk mendapatkan afdholiyahnya sholat, itu as-sholat bil jamaah. Sholat dilaksanakan dengan jamaah. Ini perjuangan. Jadi sholat dengan berjamaah itu ya perjuangan jihadnya kita. Perjuangan karena tidak mudah orang kemudian melaksanakan dengan berjamaah terus-menerus. Makanya Al-Quran itu kemudian memberikan perintah kepada kita, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Maknanya apa? Berjamaah. Ustaz, apakah berjamaah itu hanya laki-laki? Dalam perintahnya Quran di sini, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama orang yang rukuk, itu bukan hanya laki-laki, tapi laki-laki dan perempuan, semuanya. Itu perintah awal dalam Quran itu sebetulnya perintah untuk jamaah bukan hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Ustaz, kan ada hadis yang mengatakan bahwasanya perempuan bagusnya di rumah, bahkan di rumah di dalam kamar, bahkan di kamar itu kamar yang paling tersembunyi. Itu sebetulnya hadis yang dalam rangka menjaga martabat seorang perempuan agar terhormat, terjaga kehormatannya. Bukan berarti kemudian melarang seorang perempuan itu untuk berjamaah, karena memang dalil awalnya Quran itu mengatakan warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian laki-laki maupun perempuan bersama dengan orang-orang yang rukuk. Artinya apa? Sholatnya hendaknya berjamaah. Jadi ini Nabi SAW sebetulnya dalam rangka menjaga martabat seorang perempuan. Karena apa? Buktinya ketika di zaman Rasulullah SAW, istrinya sahabat Umar pun itu ngotot pengen berjamaah bersama Rasul. Jadi ketika Nabi mengeluarkan tadi bahwa utamanya perempuan itu sholat di rumah, kemudian Umar bin Khattab itu menyampaikan kepada istrinya nggak terima, kemudian mengadu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan silahkan, karena apa? Istri Umar itu bisa menjaga kehormatannya. Karena Umar itu seorang yang galak, tapi istrinya lebih galak dari Umar. Umar itu nggak ada yang berani, tapi terhadap istrinya lebih galak lagi. Jadi istrinya lebih galak. Artinya apa? Nggak ada yang berani mengganggu istrinya. Berarti apa? Bahwa Rasul menyarankan bahwa perempuan itu sholat di rumah supaya tadi dalam penjagaan kehormatan seorang perempuan. Maka kalau kita misalnya di zaman sekarang dalam keadaan aman, dalam keadaan tidak ada gangguan bagi seorang perempuan, maka perempuan tetap harus mengacu kepada dalil awal warka'u ma'ar raki'in, rukuk
orang yang ruku. Apalagi kalau melihat dari sisi yang lain, misalnya kalau ibu-ibu kemudian pergi ke masjid mengajak anaknya, karena anak biasanya lebih dekat kepada ibunya. Dan baginda Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya seorang ibu itu madrasatul ula, pendidikan pertama, sekolah pertama itu seorang perempuan ibu. Jadi kalau ibu misalnya bangun pagi kemudian bangunkan anaknya, nak, ayo subuh kita ke masjid bareng, dituntun anaknya bareng sama anaknya ke masjid, itu akan membekas di pikiran anak sampai dia tua. Ya Allah, dulu saya sama ibu diajak digandeng ke masjid, itu rasanya damai. Dan kemudian andai kata ini anak itu mungkin nuwun sewu nakal, pasti dia akan terngiang ketika dia itu tua atau dalam keadaan tertentu, pasti dia ingat pelajaran dari orang tuanya. Jadi apa? Sirriyah, rahasia daripada seorang itu, khususnya seorang ibu, itu syiarnya jadi ada. Apalagi misalnya masjid, kalau ibu-ibunya ke masjid kan pasti bapak-bapaknya katutan, bapak-bapaknya ikut ke masjid. Karena apa? Karena istri ke masjid, anak ke masjid, kanan kiri tetangga jadi kemudian kepengen, itu kok setiap hari ke masjid ya, rasanya damai, rasanya senang, anak diajak, anaknya nurut-nurut, anaknya pintar-pintar, jadi kemudian termotivasi. Tapi kalau seorang ibu kemudian sholatnya di rumah, ya jadi tidak terlihat syiarnya. Maka tadi kita kembalikan kepada dalil yang awal, bahwa Quran mengatakan warka'u ma'ar raki'in, rukuklah, artinya sholatlah bersama dengan orang-orang yang sholat, baik laki-laki maupun perempuan. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi afdholiyahnya sholat yang perlu kita perjuangkan terus-menerus adalah bil jamaah, dengan berjamaah. Makanya para ulama itu di dalam menghukumi jamaah sampai ada puncak tertinggi di dalam menghukumi, yaitu seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal sampai memberikan status hukum jamaah itu wajib. Jadi memberikan status hukum jamaah sebagai wajib, fardu ain. Karena apa? Beliau di dalam istimbatul hukmi, mengambil hukum, memberikan saran hukum wajib untuk jamaah. Itu perimbangannya gini, logikanya gini. Nabi SAW ketika dalam keadaan perang, yang perang itu Nabi SAW juga tetap sholat, tidak ditinggalkan sholat. Tapi sholatnya itu dalam fikih disebut sholat syiddatul khauf, sholat dalam keadaan takut. Dan bahkan saking takut, saking takut karena musuh sudah di depan mata. Nabi tidak meninggalkan sholat, para sahabat tidak meninggalkan sholat, tapi sholat dengan sholat syiddatul khauf atau sholat khauf yang dilakukan dengan bergantian. Yang satu shaf itu sholat, yang satunya siaga. Yang satunya sholat gantian, kemudian satunya siaga. Itu sholat syiddatul khauf. Itu pun dilakukan baginda Rasulullah SAW dengan berjamaah. Jadi enggak menyuruh misalnya udah sahabat sholat dulu atau Rasul sholat dulu kemudian sahabat tidak sholat dengan menunggu, enggak. Menunggu dan jaganya para sahabat itu juga dalam keadaan sholat. Sholat bersama Rasulullah SAW, cuma bersiaga, siap, dalam keadaan siap. Bukan kemudian
yang satunya sholat, kemudian yang satunya masih keluar-keluar, yang satunya masih jalan-jalan dan enggak. Ya sholat, yang satunya siaga, satunya sholat gantian. Itu sholat syiddatul khauf. Itu pun dilaksanakan dengan berjamaah. Makanya kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal memberikan status hukum wong dalam keadaan takut saja masih jamaah, apalagi dalam keadaan normal, dalam keadaan damai kok tidak berjamaah. Nah, ini makanya beliau kemudian memberikan status hukum wajib untuk jamaah. Yang paling meringankan itu pendapat hukumnya Imam Syafi'i, itu pun wajib, tapi wajibnya sifatnya kifayah, disebut sebagai fardu kifayah. Fardu yang kemudian kalau misalnya masjid sudah ada azan, sudah ada yang berjamaah, maka semua komplek itu sudah nggak dosa lagi. Misalnya Masjid At-Taqwa sudah ada yang azan, sudah ada yang iqamah, sudah ada yang jamaah, maka sudah satu komplek terbebas dari hukum wajibnya jamaah. Tapi tetap Imam Syafi'i menghukumi wajib, tapi fardunya fardu kolektif. Artinya apa? Andai kata misalnya zuhur Masjid At-Taqwa ini koblok, nggak ada yang sholat, nggak ada yang jamaah, maka satu komplek itu terkena dosa jamaah. Karena apa? Fardu kifayah. Jadi harus ada. Makanya alhamdulillah sini ada santri, jadi membantu kompleks. Jadi jangan sampai kosong. Bangun masjid, bangun sendiri, kok nggak diisi sendiri. Ini kan ya. Makanya tadi, alhamdulillah kita punya referensi banyak pendapat hukum bahwa kalaupun misalnya kita ini tadi pas lagi sibuk karena memang di kantor, ya tetap harus ada yang mengisi, karena itu bagian dari yang menghilangkan dosa dari jamaah. Kalau belum, ini kemudian yang jadi hukum. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berjihad, bersungguh-sungguh, berusaha untuk mendapatkan idealisme di dalam sholat. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini bisa menjaga sholatnya dengan baik, keluarga kita menjaga sholatnya dengan baik, dan kita digolongkan min ahli sholat, termasuk orang yang ahli sholat. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu, mungkin sebelum ditutup barangkali ada yang mau